Halo guys, kembali lagi ke channel AFH Tukang Teknik. Kali ini kita akan mengetes termostat ya guys ya. Kondisinya masih oke atau sudah rusak. Itu bedanya seperti apa? Oke, langsung saja. Apa yang kita perlukan untuk mengetes termostat ini? Yang pertama, avometer, multitester digital, manual juga boleh. Kita posisikan ke posisi ohm atau resistansi ya. Jadi kita pastikan posisinya posisi ohm, kemudian kita butuh korek untuk mengetes bimetal tersebut kondisi panas atau kondisi normal. Nah, cara melakukan pengetesannya gimana? Jadi sesuai dengan fungsinya, termostat ini adalah saklar otomatis yang berfungsi atau bekerja bila ada suhu atau temperatur tertentu. Nah, ini yang tertulis di sini ada angka 85, 95, atau yang ini angkanya itu 90, atau yang ini angkanya 90 atau 80 ya. Nah, bagaimana kita mengetes termostat ini masih dalam kondisi oke atau enggak? Nah, kemarin kita copot, kita ganti dua termostat ini. Kita masih belum tahu mana yang rusak, tapi langsung saja kita copot bareng-bareng ya. Nah, kita sekarang waktunya ngetes termostat yang mana yang rusak, sehingga dispenser kemarin nyala terus nggak mati-mati sehingga overheat ya. Oke. Yang pertama-tama kita tes dulu yang temperatur 85 derajat. Cara ngetesnya adalah kondisi termostat ini kita kasih hambatan ya, resistensi. Kemudian kita lihat angkanya. Ya, kalau tidak ada hambatan atau kalau hambatannya besar, ini angkanya 1. Kalau tidak ada hambatan, ini jadi 0 atau 001 ya. Ini artinya dia tersambung saklarnya atau posisi tidak ada hambatan. Begitu juga termostat ini guys. Termostat ini kalau kita kasih kita tes ya, ada hambatan apa enggak. Nah, ini posisi normal atau posisi tidak panas, ini dia nggak ada hambatan sama sekali. Artinya saklarnya atau termostatnya posisi on atau terkonek. Nah, bagaimana kalau kita panaskan? Yuk, kita panaskan sesuai, kita nggak tahu suhunya berapa yang kita panaskan, tapi yang bisa kita tes adalah kalau dia panas, temperaturnya tinggi, minimal mencapai 85 derajat sesuai yang ada di tulisannya ini, harusnya dia akan disconnect atau mati ya. Yuk kita tes dulu. Biasanya ada suara cetek gitu ya. Ini kita panaskan. Oke, angkanya masih 0. Oke, barusan terdengar suara cetek. Artinya saklarnya putus, tidak ada arus atau hambatannya besar sekali sehingga angkanya 1 ya. Kita tunggu beberapa saat sampai dia kembali dingin. Apakah dia balik lagi atau enggak? Kalau enggak balik berarti rusak. Kalau balik lagi ke angka hambatan kecil atau 0 berarti dia masih oke. Oke, kita tunggu. Nah, cetek barusan terdengar, dia angkanya hambatannya jadi 0, artinya tersambung kembali. Artinya lagi termostat ini yang 85 derajat ini kondisinya masih oke ya, tidak ada kerusakan. Jadi kemarin yang rusak berarti bukan ini, tapi sudah terlanjur kita ganti, nggak masalah karena harganya juga nggak mahal, antara 4.000 sampai 8.000-an. Oke,
Kita tes untuk termostat yang kedua yang 95 derajat. Jadi 85 ini untuk startnya di dispenser water heater, yang 95 ini untuk stopnya. Kalau dia sudah mencapai 85, pemanasan akan stop. Nah, kita coba kita tes ya, on off-nya seperti apa yang 95. Jadi yang 85 ini oke, yang 95 kita tes juga. Oke, seperti yang tadi ya, posisi 0 kalau dia tersambung. Nah, kemudian yang 95 derajat ini kita posisikan tersambung juga. Nah, ini dia posisi tersambungnya, dan posisi normalnya dia nggak ada hambatan, artinya tersambung guys, yang 95 derajat ini. Nah, kemudian kita coba kita panaskan. Oke, sampai terdengar suara cetek, artinya dia akan terputus ya. Oke, masih belum. Cetek. Oke, artinya saklar ini terputus. Nah, terputus di batas atas berarti dia harusnya berhenti atau tidak memanaskan lagi. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah dia akan kembali tersambung lagi atau tidak? Oke, kita tunggu ya beberapa waktu sampai posisinya dingin. Ini masih terputus ya, kondisinya 1 bukan 0. Kita tunggu apakah dia akan kembali otomatis. Kalau dia kembali otomatis ke titik 0, berarti saklar ini masih oke. Tapi kalau tidak bisa kembali secara otomatis, berarti saklar ini rusak. Artinya harusnya dia itu terputus atau tidak nyambung, dan dia berhenti memanaskan, atau mungkin ngasih sinyal bahwa dia itu harusnya tercapai temperaturnya. Ini nggak balik-balik nih, sehingga dia akan tetap panas. Yuk kita tunggu dulu. Apakah akan balik ke angka 0 atau tersambung lagi? Nah, dari termostat ini kan nyambungnya ke PCB ya. Biasanya di PCB itu akan ngatur kalau di batas yang temperatur atasnya itu terputus, dia harus berhenti. Kemudian kalau tersambung lagi, dia bisa start lagi, dan seterusnya gitu ya. Nanti sistem di PCB dan IC-nya yang ngatur. Nah, cuman kita tes ini termostatnya apakah dia akan otomatis atau enggak gitu ya. Kalau enggak otomatis, padahal temperaturnya sudah rendah, artinya termostat itu rusak gitu ya. Oke, kita pegang, sudah tidak panas nih guys. Harusnya dia kembali ya ke posisi 0. Ternyata ini nggak kembali. Artinya termostat inilah yang rusak. Batas atasnya 95 derajat ini yang rusak, sehingga kemarin dispensernya panas terus tapi tidak mau off. Jadi dia masak aja terus, nyala terus, nggak mau berhenti, karena termostatnya ini tidak kembali ke posisi tersambung. Artinya tersambung di sini memutus perintah untuk berhenti gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini tetap tidak tersambung ya guys ya. Artinya termostat inilah yang rusak guys, sekalipun sudah dingin. Oke. Kita coba satu lagi. Ini yang bekas ya tadi ya, 2 biji.
kita coba satu lagi yang baru. Kita ambil yang misalnya ini yang atas juga 90 derajat ya. 90 derajat kita konekkan di sini, posisinya 0. Oke, kita pasang di masing-masing kutubnya ya, kira-kira di sini. Oke, 0 ya. Sorry. Oke, 0 ya guys ya. Kemudian kita coba panaskan. Kita lihat bedanya dengan yang ini tadi, yang nggak mau balik, yang 95 derajat. Kebetulan saya punya yang 90 derajat saja. Oke, coba kita panaskan guys. Masih 0. Cetek, artinya sudah tercapai suhu 90 derajat ke atas. Oke, kita tunggu. Kalau yang ini tadi nggak mau balik ya, kalau ini apakah balik, kita tunggu dia apakah mau balik. Kalau balik berarti dia kondisinya oke. Kita dengerin suaranya. Kalau balik ada suaranya cetek, kemudian ini menjadi 0 lagi. Cetek, kembali 0 lagi. Artinya termostat ini kondisinya masih oke dan kebetulan masih baru. Dan ini tadi tidak mau balik, kondisinya berarti rusak. Jadi harusnya yang kita ganti yang ini saja, nggak perlu dua-duanya. Kalau kita mau sedikit mengetes ya di alat tersebut. Oke, itu saja sedikit sharing bagaimana cara mengetahui termostat dalam kondisi baik atau dalam kondisi yang sudah rusak dan harus diganti. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.